Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini direkam pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham MEDC, menghitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024. Di luar saham MEDC ini, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Yang pertama, fundamentalnya mewah. Yang kedua, valuasinya murah. Dan yang ketiga, prospeknya cerah. Ya. Nah, kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda lagi di jalan, nggak punya banyak waktu, Anda bisa ambil bocoran saham-saham yang layak investnya sekarang juga. Link akses bocoran saham-saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu, lagi nggak ngapa-ngapain, Anda ambilnya nanti aja setelah selesai menonton video menghitung valuasinya saham ME di sini. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, sebelum kita menghitung kisaran harga wajarnya ME di sini, saya ingin menjelaskan dulu apa itu dividen, karena kita menghitung harga wajarnya dengan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Kalau Anda nggak ngerti dividen, Anda akan kebingungan sendiri untuk mengikuti pembahasan yang ada di video ini. Nah, ME di sini kan sebuah perusahaan, ya. Dia bergerak di bidang minyak gas dan batu bara, ya, di sektor minyak gas dan batu bara. Dan ME di sini pasti dia menjalankan bisnisnya bisa untung, bisa rugi. Nah, ketika dia untung, dia membagikan tuh sebagian keuntungannya kepada para investornya. Nah, keuntungan yang dibagikan inilah yang disebut dengan dividen. Ya. Contoh, tahun 2019 dia untung 676 miliar rupiah. Dan 676 miliar ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar, didapatilah per lembar saham untungnya Rp27. Dari Rp27 ternyata dia membagikan Rp21 kepada para investornya. Ya. Nah, atau dengan kata lain, dia membagikan 78% kepada para investornya. 78% labanya kepada para investornya. Ya. Tahun 2022, dia untung 8 triliun rupiah. Ya, untungnya gede banget ini. Terus, dari keuntungan ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar, didapatilah per lembar saham untungnya Rp332. Nah, dari Rp332 ini dibagikan Rp39 kepada para investornya. Nah, ternyata dia hanya membagikan 12% dari labanya kepada para investornya. Nah, 39 ini adalah dividen dan 12% ini adalah DPR. Sampai sini, saya harap Anda sudah paham apa itu dividen, apa itu DPR. Ya. Sekarang, untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya, kita harus ngerjain 2 PR dulu. PR pertama, kita proyeksikan berapa besaran DPR 2023. Dan PR kedua adalah kita proyeksikan berapa besaran perubahan labanya di kuartal 4 2023 nanti. Seperti itu ya. Nah, cuman sebelum kita menghitung harga wajarnya, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong dan saya percayakan Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Kalau sudah klik tombol like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita mulai kerjakan PR-nya. Ya. Kita punya dua riwayat DPR, yaitu 78% dan 12%. Dan 0%. Jadi ada tiga nih. Ya, tiga riwayat DPR. Kalau 0%, Anda pesimis banget nih dia bagiin 0%, nggak bagi DPR dividen lagi, ya. Menurut saya nggak juga. Kenapa? Dia nggak bagian dividen itu ketika dia rugi. Nah, saat ini dia udah untung 1 triliun. Ya. Keuntungan jauh lebih besar dibandingkan kuartal 4 2021. Ya. Maka, jadi kita bisa eliminasi nih yang 0%. Sekarang pertanyaannya mana nih? Antara 12 atau 78? Kita coba pakai yang 12% dulu ya. Oke. PR pertama selesai. Nah, PR kedua, berapa perubahan labanya di kuartal 4 2023? Ya. Jika kita lihat riwayatnya, ya, kita bisa ambil 3 riwayat. Riwayat pertama yaitu turun 195%. Yang kedua, riwayat kedua naik 807%. Yang ketiga naik 546. Yang mana nih? Kalau misalnya seandainya mungkin harga sektornya itu minyak dan gas dan batu bara turun gini ya. Ini turun 195%. Misal kita lihat kalau dia turun. Kalau dia turun ya, dia 195%,
dia akan rugi 1,1 triliun rupiah. Cuman menurut saya pribadi, ya saya optimis masih. Karena kenapa? Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, labanya masih besar di kuartal 1. Ya. Masa sih dia di kuartal 2, kuartal 3 terus-terusan mengalami kerugian? Ya. Bisa jadi enggak. Nah, terus berapa? Nah, berapanya ini bisa jadi 500, anggap 546% naiknya. Enggak. Kalau seandainya dia naik 546%, dia akan punya laba mencapai hampir 8 triliun rupiah. Hampir 8 triliun rupiah. Tapi menurut logika saya, di sini terjadi penurunan. Ya. Kemungkinan, walaupun dia naik nih labanya di kuartal 4, naiknya juga nggak segini. Kita anggap saja 105 ini adalah kenaikan. Ya, kita anggap nih. Ini saya ngambil angka yang sedikit pesimis. Ya. Untuk menjaga-jaga kalau kita ambil yang terlalu optimis, itu meleset jauh gitu ya. Jadi saya ambil yang agak pesimis. Toh kalau misalnya ternyata labanya naiknya lebih drastis ya. Ketika emang kita memperkirakan harga segini ya, ternyata hasilnya lebih bagus kan lebih untung kita gitu ya. Makanya kita pakai yang angka yang lebih pesimis, tapi nggak pesimis banget yang dia mengalami penurunan. Nah, kalau dia ya si MNDC ini naik 195% dengan DPR hanya 12%, maka dividen lihat dia hanya 1,9%. Dengan harga murah udah kelewat 81%, harga mahal udah kelewat 71%, dan harga wajarnya udah kelewat 71%, dan harga mahalnya udah kelewat 62%. Tapi itu kalau kita memprediksikan DPR-nya 12%. Coba kita DPR-nya 78%. Ya. Kalau DPR-nya 78%, nah harga sekarang masih murah, masih bisa naik 25% lagi untuk harga murahnya, harga wajarnya 88% lagi, dan harga mahalnya 150% lagi. Tapi ini terlalu optimis bagi saya. Terus angka DPR-nya berapa nih yang paling aman? Kan riwayat 0, 12, 78. Tadi 12 udah, 78 udah. Nah, saya memprediksi harga atau DPR-nya seperti DPR wajar para perusahaan yang lainnya, yaitu 50, 50, 50 perusahaan dan 50 untuk para investornya. Maka di sini kita isi 50%. Nah, kalau 50% ya, menurut saya ya, dividen yield 8% ini cukup wajar. Kalau beli di harga sekarang, ya. Dengan harga murahnya udah kelewat 20%, harga wajarnya masih potensi naik 20%, dan harga mahalnya masih potensi naik 60%. Menurut saya ini bagi saya the best-nya ini gitu ya. Hitungan the best-nya ini. Jadi dapat disimpulkan saham MNDC ini saat ini harganya sedang berada di kisaran harga wajarnya atau sedang menuju ke harga wajarnya. Buat yang mau sahamnya dihitung juga kisaran harga wajarnya, tulis kode saham yang Anda ingin kami analisa di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Sekarang, ya, template Excel yang Anda lihat ini namanya SNET, singkatan dari saham nyantai Excel Template. Kalau Anda punya SNET, setidaknya Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal sebuah saham secara mandiri. Seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Tanpa perlu merequest kepada kami. Kenapa kami nggak mau di-request? Bukannya kami nggak mau di-request kok. Kami senang di-request oleh Anda. Tapi antriannya udah banyak. Ya. Kami nggak tahu kapan bisa mengabulkan antrian requestan Anda. Jadi kalau Anda punya SNET, Anda bisa tuh hitung secara mandiri. Yang kedua, manfaat kedua, Anda nggak gampang FOMO ketika saham yang ingin Anda incar
harganya naik tinggi. Jadi Anda terhindar tuh dari kesalahan beli di pucuk. Dan juga Anda gak gampang ketakutan ketika harga saham yang sedang Anda pegang turun drastis. Ya. Jadi Anda terhindar juga dari kesalahan salah CL gitu ya. Karena Anda tahu nih kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham tersebut. Nah, link info pembelian SNET saya taruh di kolom deskripsi. SNET tadi itu adalah penawaran berbayar dari kami Saham Nyantai. Sekarang kami punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang bagi kami layak invest, berstatus layak invest karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link akses bocoran saham-saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar dari kami, Anda mau ngambil penawaran gratisan dari kami, sama-sama langsung ke link yang ada di deskripsi. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.